Selamat siang Bu Anti, nama saya Graciela Evelyn. Pada kesempatan kali ini saya akan memberitahu tentang ancaman dalam Ivolexosbudhankam dan cara mengatasinya. Yang pertama ada ancaman dalam bidang ideologi. Itu ada PKI yang bersifat radikal, terus sempat terdapat upaya mengganti Pancasila dengan ideologi komunis. Strategi mengatasinya adalah bersikap selektif terhadap setiap ideologi yang masuk dan membentengi diri dengan PKN, Pancasila, dan UUD 1945. Yang kedua ada provokasi yang mengandung unsur sara. Cara mengatasinya adalah saling menghormati dan menghargai, serta menghargai diri. Yang ketiga ada gerakan radikalisme agama yang menimbulkan teror. Strateginya adalah menanamkan paham ideologi Pancasila dengan pendidikan formal maupun non-formal melalui kerjasama dalam masyarakat. Ancaman yang kedua ada ancaman terhadap politik. Yang pertama ada korupsi, kolusi, dan nepotisme. Strateginya adalah pembuatan sistem birokrasi dan hukum anti korupsi serta anti kolusi, penegakan hukum yang tegas dan tidak pandang bulu. Yang kedua ada konflik sara berkaitan dengan politik. Banyak konflik tercipta akibat perbedaan agama dan suku yang didalangi oleh bidang politik. Strateginya adalah meningkatkan dan menanamkan rasa kebersamaan dan juga toleransi terhadap seluruh rakyat Republik Indonesia. Terus yang ketiga ada penurunan paksa pemerintahan yang diakibatkan karena kerusuhan. Hal itu membuat keadaan tidak kondusif. Strategi menghadapinya adalah pemerintahan dijalankan secara adil juga untuk kesejahteraan rakyat. Setelah itu, yang ketiga ada ancaman terhadap ekonomi. Yang pertama ada infrastruktur kurang memadai yang disebabkan pembangunan tidak merata. Strateginya adalah perencanaan infrastruktur dan pemerataan pembangunan infrastruktur. Yang kedua ada tingkat pengangguran yang semakin tinggi. Strateginya adalah mendorong majunya pendidikan dan menciptakan lapangan kerja yang padat karya. Yang ketiga ada penyebaran virus corona yang mengakibatkan kejatuhan ekonomi yang signifikan. Strateginya adalah pemerintah menetapkan hukuman pidana dan memberantas bagi orang-orang yang menimbun masker dan sebagainya. Ancaman yang keempat ada ancaman terhadap sosial budaya. Yang pertama, munculnya budaya hidup konsumtif dengan produk impor. Strateginya adalah meningkatkan mutu barang dalam negeri supaya masyarakat semakin tertarik dalam menggunakannya. Yang kedua ada sifat hedonisme. Strategi untuk mengatasinya adalah membuat skala prioritas mengenai apa yang dibutuhkan dan apa yang tidak. Yang ketiga ada penyebaran virus corona yang memaksa masyarakat untuk tidak bersalaman. Strateginya adalah melakukan senyum dan sapa tanpa bersalaman atau berjabat tangan. Setelah itu yang kelima ada ancaman terhadap pertahanan dan juga keamanan. Yang pertama ada persengketaan wilayah seperti perebutan Pulau Sipadan dan Ligitan dengan Malaysia. Strateginya adalah meningkatkan sarana dan prasarana untuk menjaga keutuhan wilayah Republik Indonesia dan juga lebih memperhatikan pulau-pulau kecil di dekat perbatasan Indonesia dan negara lain. Yang kedua ada aksi teror bersenjata seperti bom bunuh diri di 3 gereja di Surabaya. Strateginya adalah mempelajari berbagai modus aksi teror yang pernah dilakukan atau juga mungkin dilakukan. Yang ketiga ada kasus sabotase seperti kasus yang dialami oleh Medco Energi, kasus tumpahan minyak. Strateginya adalah melakukan hubungan diplomatik dengan negara lain serta memperketat keamanan dan juga pengawasan dalam negeri. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.